Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, udah lama sekali kita nggak upload video. Kali ini kita akan sedikit update untuk persiapan ujian saringan masuk bersama Universitas Sriwijaya atau sering disingkat dengan USM Unsri. Ya. Nah, untuk tahun 2023, ujian saring masuk bersama Unsri atau USM Unsri ada sedikit beberapa aturan yang berbeda. Mulai dari materi yang diuji cobakan, kemudian ada beberapa syarat yang lainnya. Kita baca dulu ya. Ada beberapa aturan yang berbeda, di antaranya kita lihat dari awal. Oke. Kita cek satu persatu. Oke, di sini ada persyaratan umum untuk peserta USM. Ini masih seperti biasa, sama seperti tahun yang lalu. Dan ada persyaratan khusus untuk program studi kedokteran harus memiliki nilai tes bahasa Inggris di atas skor 500. Ya, ini masih sama seperti tahun yang sebelumnya. Kelompok ujian ya sama, di sini juga bisa dibaca ya. Tata cara pemilihan kelompok ujian ini. Oke, bisa dilihat, dan untuk petunjuk teknisnya bisa di-download di unsri.ac.id atau nanti ini saya lampirkan juga di link deskripsi untuk download petunjuk teknisnya, bisa dibaca lebih detail lagi ya. Untuk biaya ujian untuk tingkat sarjana S1, diploma 3, alih program D3 ke S1, biaya ujiannya itu Rp300.000 ya. Kalau untuk keterampilan penjas ini ada tambahan 150.000 ya, bisa dibaca juga alur pendaftaran. Dan untuk pendaftarannya ini sudah dibuka mulai tanggal 16 Mei kemarin sampai terakhir 24 Juni. Jadi bagi siswa atau rekan-rekan yang ingin mengikuti USM Unsri jangan sampai kelewat di tanggal 24 Juni ya. Oke. Nah, nanti untuk ketentuan, ketentuan ini sama yang harus diikut ya, dibawa, serta tentunya ada beberapa syarat: kartu tanda bukti pendaftaran, kemudian ijazah asli dan fotokopinya juga ya. Nah, jenis materi ujian ini yang sedikit berbeda dengan tahun yang sebelumnya ya. Nah, untuk jenis ujian di sini kita bisa baca berbasis komputer sama seperti tahun yang lalu, tapi yang ujian materinya itu hanya tes potensi skolastik ya, atau TPS saja. TPS di sini berupa kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Oke. Dan tes literasi, ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, untuk jenis dan materi ujiannya sama seperti UTBK atau SNBT tahun 2023 ya. Jadi untuk materi Soshum untuk jurusan IPS dan Saintek untuk jurusan IPA itu tidak ada lagi. Jadi yang diuji cobakan hanya TPS saja. Oke ya, jadi menurut saya sih ini sudah agak sedikit ringan dibandingkan tahun lalu, karena yang diujikan cuman materinya hanya TPS saja, jadi untuk sainteknya tidak ada. Oke ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi TPS USM Unsri soal aslinya yang tahun 2021 dan 2018 ya. Nah, jadi ini mungkin nanti sebagai gambaran buat teman-teman atau adik-adik yang mau ikut tes di USM Unsri tahun 2023. Kemungkinan soal-soalnya itu mirip yang seperti tahun yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa soal ya, tapi tidak semuanya yang kesimpan. Ada soal USM Unsri tahun 2021, ini soal aslinya ya. Nanti kita akan bahas, karena di sini soalnya sudah banyak coretan, jadi soalnya saya ketik ulang biar lebih rapi ya. Ini yang 2021-nya. Oke. Kemudian ini yang tahun 2018 juga akan kita bahas beberapa untuk soal TPS matematikanya saja yang akan saya bahas ya. Dan untuk materi yang lain kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin nanti akan kita bahas di kayak les online lah gitu ya. Les online nanti itu akan membahas tentang kayak soal-soal prediksi atau membahas soal-soal USM Unsri tahun lalu atau yang sebagai gambaran kita nantinya.
Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal USM Unsri tahun 2021 dan 2018. Soal nomor 1, sebuah pesawat menempuh jarak 4 km. Ya, jadi dia menempuh jarak sejauh 4 km. Dalam waktu 30 detik. Oke, dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan pesawat terbang dalam satuan kilometer per jam? Oke, yang ditanyakan kecepatan pesawat dalam satuan kilometer per jam. Oke. Kita ingat lagi ada pelajaran tentang membahas kecepatan. Ada V sama dengan S per T. Jadi kecepatan sama dengan S per T. Dengan V di sini sebagai kecepatannya, V sebagai kecepatan, dan S di sini perpindahannya atau jaraknya, dan T ini sebagai waktu. Oke, ini rumus dari kecepatan. Nah, pertanyaannya di soal menentukan berapakah kecepatan pesawat terbang dalam waktu kilometer per jam. Disuruh mencari kecepatan. Oke, berarti kecepatan S per T ya. V sama dengan S dibagi dengan T. Oke. Nah, berapa S-nya di sini? S-nya sama dengan 4 km. Satuannya kan kilometer, berarti kilometer nggak usah diubah. Kilometer per jam. Nah, masalahnya waktu kita di sini ada 30 detik. Ingat, kalau kita mau mengubah satuan dari detik ke jam, kita kali berapa? Jadi ada nilai kalau dia 1 jam. 1 jam sama saja dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Kalau 1 menit sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Jadi kalau kita mau mengubah dari detik ke menit, kita kali dengan 60, kemudian kali dengan 60 lagi. Enggak. Jadi atau boleh kita buat dari persamaan ini kan 30 detik nih. Dari 30 detik mau diubah ke menit, berarti ini kita bagi dengan 3600 karena 60 dikali dengan 60 ya, 60 kali 60 3600. Jadi ini udah berubah satuannya jam. Oke. Ini kan 360-nya berada di bawah. Bisa kita naikkan ke atas. Ada istilah kayak pembagi kan kayak gini nih. Kalau ada A dibagi B, kemudian dibagi lagi, ada C per D, ini kan bisa kita ubah jadi perkalian. A per B dikali lagi dengan D per C. Kita tukar posisi. Nah, sama halnya dengan ini. Ini kan adanya 4 per 1. 4 per 1 dibagi 30 per 3600. Jadi kalau kita ubah jadi perkalian, 3600 bisa pindah ke atas ya. Oke, sekarang kita ubah posisinya jadi sama dengan 4 atau 4 per 1 juga boleh ya, ditulis 4 dikali 3600 dibagi dengan 30. Nah, udah satuannya itu jam per kilometer. Nanti ini kita coret, ini coret. Oke, 36 dibagi dengan 3, 12 ya. Ini coret 12, berarti 120. Oke, sederhanakan 100 tinggal dikalikan enggak ya, 120 kita kali dengan 4. 4 kali 28, 4 kali 1 4. Jadi 480 km per jam. Oke, jadi jawabannya yang B, 400 km per jam. Oke, bisa ya, cukup dipahami untuk yang soal nomor 1. Ini tahun 2021 ya soalnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 2.
Ibu Salbiah berbelanja ke pasar induk Jakabaring dengan menggunakan mobil dengan daya angkutnya 900 kg. Jadi di sini kita ada patokannya. Daya angkut mobil di sini ada 900 kg. Oke. Ibu Salbiah membeli sayur-sayuran seberat 150 kg ya. Sayurnya dia beli 150 kilo. Kentang 2 karung 159 kg. Ini kentang 2 karung ya. Ubi jalar 100 kilo. Ubi kayu 150 kg. Kemudian akan membeli 10 karung beras. 10 karung beras, per karungnya ini ada 8. Ini artinya dia 1 karung ya. 1 karungnya 20 kilo. Dan membeli gula merah seberat 50 kg. Jika Ibu Salbiah masih ingin membeli ikan, maka ikan yang dapat dibeli seberat berapa kilo. Jadi kita totalkan dulu semua belanjaan Ibu Salbiah, kemudian nanti kita kurangkan dengan daya angkutnya. Nah, pengurangan daya angkut itulah sebagai sisa yang bisa dibeli oleh Ibu Salbiah tadi, itulah berat ikannya. Oke. Kita cek satu-satu jumlah belanjaan dari Ibu Salbiah. Ya. Yang pertama, Ibu Salbiah tadi dia membeli, oke kita tulisin aja, ada sayur ya. Sayurnya tadi 150 kg, 150 kilo. Kemudian ada kentang 2 karung. Kentang 2 karung 159 kilo, 159 kilogram. Ubi jalar dan ubi kayu. Ubi jalar dia membeli 100 kg, 100 kg. Kemudian ubi kayu. Ubi kayunya 151 kg. Kemudian akan membeli 10 karung beras. Nah, akan membeli 10 karung beras dengan 1 karungnya 20 kilo. Jadi kalau dia membeli 10 karung, 1 karungnya 20 kilo, berarti total untuk beli beras itu 20 kilo dikali dengan 10. Jadi 200 kilo. Jadi beratnya itu 200 kg. Beras 200 kilo ya. Oke. Kemudian gula merah. Gula merahnya yang dibeli itu 50 kilo. Gula merahnya 50 kg. Nah, sisanya Ibu Salbiah mau membeli ikan. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu berapa sih total belanjaan dari Ibu Salbiah ini. Totalnya berarti tinggal ditambahkan 150 kilo ditambah 159 ditambah dengan 100 kilo tambah 151 kilo tambah 200 kilo ditambah 50 kilo, hasilnya sama dengan 810 kilo totalnya ini ya. Jadi total belanjaan Ibu Salbiah sudah mencapai 810 kilo, 810 kilogram. Nah, untuk menentukan berapa ikan yang harus dibeli oleh Ibu Salbiah itu ya kita kurangkan saja dengan kapasitasnya tadi, kapasitas mobilnya atau daya angkut dari mobil tadi ya. Daya angkut mobil, daya angkutnya mobil berapa kilo? Daya angkut mobil tadi sebesar 900 kilo ya, atau kayak 900 kilo. Oke, ini saya singkat dikit. 900 kilogram kita kurangkan dengan total belanjaan yang sudah ada. Total belanjaannya tadi 810 kilogram. Nah, berapa jadi total belanjaannya? Sisanya tadi berarti 900 dikurang dengan 810 kilo, tinggal 90 kilo. Jadi kemungkinan ini yang mau dibelikan untuk ikan tadi 90 kilo. Tapi di pilihan, di opsinya ini tidak ada. Ya, coba nanti di cross check lagi, mungkin
ada yang salah, tapi cara pengerjaannya mungkin seperti ini. Karena kalau saya baca ada beberapa soal untuk USM yang berikutnya juga ada yang beberapa di pilihannya tidak ada. Nanti sambil dicek juga ya. Oke, jadi 90 kilo ya. Next, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada pola bilangan, ada 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, dan angka berikutnya ada berapa. Oke, ini kalau kita perhatikan, kalau untuk menentukan pola bilangan, kita harus menentukan polanya dulu. Kalau diperhatikan soal nomor 3, ini termasuk pola bilangan Fibonacci. Jadi ada istilah pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci ini dijumlahkan dua angka sebelumnya. Jumlahkan dua angka atau dua bilangan sebelumnya. Dua angka sebelumnya. Oke. Nah, maksudnya seperti ini nih. Kalau kita lihat di sini, pola bilangan Fibonacci, dua angka sebelumnya ada 3 sama 4 ya. Kita tambahkan 3 tambah 4 berapa? Hasilnya 7. Oke. 7 tambah 11 hasilnya 18. 18 ditambah 29 hasilnya 47. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita tambah. Berarti gini, coba 18 tambah 29 47, tinggal kita tambah. Berikutnya berarti 29 ditambah dengan 47 apa nih? Oke, ini kayaknya ada kesalahan ya, coba kita ulang sedikit. Maksudnya di sini yang pertama 3 tambah 4 hasilnya 7 ya kan, 4 tambah 7 hasilnya 11 gitu kan maksudnya ya, atau kayak gini biar tidak keliru. 3 tambah 4 hasilnya 7. Oke. Kemudian 4 tambah 7 hasilnya 11. Nih. 7 ditambah dengan 11 hasilnya 18. Oke. Kemudian 11 ditambah 18 hasilnya 29. Oke, 29 ditambah dengan 18 hasilnya 47. Nah, untuk mencari hasil yang di sini tinggal kita tambahkan di sini. Oke, nah 29 ditambah 47, 9 tambah 7, 16. Yang ujungnya 6 cuma 1, berarti 76. Jadi jawabannya yang bebek. Oke, pahami nomor 3 ya. Pola bilangan Fibonacci, jumlahkan dua angka yang sebelumnya. Yuk lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4 masih pola bilangan juga, ada 5, 8, 13, 22, 33, 48, dan 65. Kalau kita dapat soal pola bilangan seperti ini, kita coba satu-satu. Misalkan 5 ke 8, 5 ke 13 bisa dikali atau bisa ditambah atau bisa dikurang dengan suatu bilangan, asalkan nanti kita mendapatkan bilangannya dengan pola yang beraturan. Oke ya. Coba kita cek satu-satu. Untuk pola nomor 4 ada angka 5, kemudian 8, 13, 22, 33, 48, 65. Nah, karena jarak angkanya juga tidak terlalu jauh, kemungkinan ini ditambah. Dan angkanya kan dari kecil ke besar terus, berarti kemungkinan ditambah. Coba kita cek satu-satu nih. Dari 5 ke 8 ditambah berapa? 5 ke 8 tambah 3 ya. Dari 5 ke 8 ini kita tambah 3. 8 ke 13 ditambah dengan 5. 13 ke 22 ditambah dengan 7 nggak ya? 7, salah, bukan 7 ya. 3, 5 tambah 9 ya kayaknya. Tambah 9. Oke. Oke, dari 22 ke 33, 22 ke 33 ditambah dengan 11 ya. Tambah dengan 11. Nah, 33 ke 48 ditambah dengan berapa ya? 33 ke 48 tambah
13 enggak ya, 15 kayaknya, 33. Oke, tambah dengan 15 ditambah 15, 48 ke 65 ditambah dengan 17 ya kayaknya, tambah dengan 17. Nah, kemungkinan pola berikutnya ini berapa di sini? Kita harus tahu dulu pola bilangan kita ini apa nih? 3, 5, 9, 11, 15, 17. Kalau dikatakan bilangan ganjil bukan. Kenapa? Karena di sini ada angka 7 yang kelewat. Ya, 7 nggak masuk di sini. Kalau 7-nya tadi masuk, kemungkinan bisa aja kita anggap ini bilangan ganjil. Coba kita ambil dua angka lagi nih. Dari 3 ke 5, berapa nih jaraknya? 3 ke 5, jaraknya 2. Kemudian 5 ke 9, jaraknya 4. 9 ke 11, jaraknya 2. 11 ke 15, jaraknya juga 4. 15 ke 17, jaraknya 2. Oke, berarti dari 15 ke angka yang akan kita cari di sini jaraknya 4. Karena kan ini beraturan 2, 4, 2, 4, 2, berarti di sini 4. 17 tambah 4 berapa? 21. Berarti di sini 21 nih. Nah, tambah dengan 21. 65 tambah 21 berapa hasilnya? 86. Berarti jawabannya 86. Ada ya? Jawabannya yang A. Oke, cukup difahami soal nomor 4 ya. Jadi kalau dapat soal pola bilangan, carilah angka-angka berapapun terserah, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa kelang angka, atau satu angka juga bisa, nggak masalah. Yang penting dapat pola yang beraturan. Yuk next kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang pola juga ya, ada 3, 6, 12, 16, 32. Coba kita cari polanya. 3, ini polanya kita kali. Dari 3 ke 6, ini kita kali 2. 3 kali 2, hasilnya 6. 6 kali 2, 12. Nah, tapi ini kita penggal kayak 3 angka gitu ya. Jadi 16 kali 2, 32. 32 kali 2 berapa? 64. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi jawabannya C ya, nomor 5. Lanjut kita ke soal nomor 6, masih pola bilangan juga ya. Ada angka 10, 11, 12, 11, 13, 16, 12, 15, 20. Oke, ini kemungkinan angkanya kita tambah ya. Jadi kayaknya kita tambah kelang coba. Dari 10 ke 12 tambah 2. 12 ke 13 tambah 1, 13 ke ini kurang 2, oke, nggak beraturan, coba 2 angka ya. Dari 10 ke 11 nih, dari 10 ke 11 kita tambah 1, oke. Dari 11 kelang 2 angka juga, 11 menuju ke 12, kita tambah dengan 1 juga, oke. Nah, dari 12 ke yang ditanya, berarti tambah 1 juga. Jadi, 12 tambah 1 ya 13. Jadi, jawabannya yang B. Saya. Next, soal berikutnya nomor 7. 24, 3, 12, 9, 6, 27. Oke, ini kayaknya lebih gampang juga ya. Kita kelang satu angka, ini kayaknya dibagi nih. Dari 24 menuju 12. 24 ke 12 kita bagi 2. 24 bagi 2 kan 12 nih. Terus dari 12 kita ke 6. 12 ke 6 kita bagi 2 juga. Oke, dari 6 ke 3 kita bagi 2 juga, sama dengan 3. Nah, ternyata dari 3 ke lewat yang ditanya ya. Nah, berarti nggak bisa nih. Kita ambil angka kedua. Dari 3 ke 9 kali 3. 9 ke 27 kali 3 juga. 27 ke yang ditanya kita kali 3 juga. 27 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 7, 21. 3 kali 2, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi 81. Jawabannya yang A. Oke ya, bisa. Next. Soal nomor 8. Di sini ada soal 25% dari
265. Ingat, kalau ada kata-kata dari itu artinya dikali. Jadi kalau 25% dari 256 sama saja artinya 25% per 100, bisa kita ganti per 100 dikali dengan 256. Nah, kita sederhanakan 25 bagi 25 1, kemudian 100 bagi 25 4, jadi 1/4. Nah, jadi ini sama saja dengan, oke, kita jabarkan lagi, kan ini pilihannya dalam bentuk pangkat, coba kita usahakan ke pangkat juga. Karena pilihannya dalam bentuk pangkat, kita arahkan ke pangkat juga ya. 256 ini bisa kita arahkan menjadi 2 pangkat 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan seterusnya. 2 pangkat 8 dibagi dengan 4 diubah 2 pangkat 4. Nah, kalau dia dibagi, pangkatnya kita kurang, berarti 2 pangkat 8 dikurang 4, 8 dikurang 4, jadi sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jawabannya yang C, cicak. Gitu ya. Ini bahas koreksi eksponen juga ya. Kita lanjut soal nomor 9. Nilai dari 0,3 ditambah 0,9 dikuadratkan. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 0,3 ditambah 0,9. 9 tambah 3 itu 12. 1 berarti ini 1,2 ya. Jadi sama saja dengan 1,2 dikuadratkan. 1,2 dikuadratkan itu 1,44. Berarti jawabannya yang B, 1,44. Ini hitung cepat biasa, jadi pinter-pinter kita untuk mempercepat pengerjaannya supaya waktunya nggak habis ya. Lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, y kuadrat min 33 dikali 37 sama dengan 4. Y adalah berapa? Oke, jadi untuk mencari nilai y, yang pertama kita kalikan dulu, 33 kita kaliin dengan 37 ya. Oke, ini saya sedikit berbeda dengan perkalian kita seperti biasa kayak di sekolah. Ini bisa juga kita anggap perkalian yang simple ya, jadi nggak terlalu panjang nanti. Oke, coba perhatiin trik cara perkaliannya. Jadi kalau dia perkalian 2 angka di sini, kita simpan di sini langsung ada 3 digit angka. Ini digit pertama, ini digit kedua, ini digit ketiga. Atau itu ini depan, angka depan, ini tengah, ini belakang. Nah, kalau angka belakang kita kalikan angka belakang kali belakang. Ini angka belakangnya kan 3 nih. 3 di sini 3 kali 7. 3 kali 7 21. Kita taruh 1 di sini, kita simpan 2 di tengah. Oke. Simpan 2. Oke, simpan 2 di tengah sini aja di bawahnya nanti. Nah, angka tengahnya kalikan angka. Oke, saya akan menggunakan perkalian trik yang kayak nomor 10 tadi. Belakang kali belakang, 5 kali 5, 25, 5 simpen 2. Oke. Kemudian 5 kali 6, 30, belakang kali belakang, 6 kali 5, 30 juga. 30 tambah 30 tambah 2, 62, 2 simpen 6. Depan kali depan, 6 kali 6, 36, 36 tambah 6, 42. Jadi 42, 25. Nah, hasil perkalian ini 42, 25. Oke. Lanjut, kita bahas lagi. 7 kali 3, 21, 1, 2, simpan. 6 kali 3, 18, 18. Kemudian 6 kali 7, 42, 42. Oke, 42 ditambah 20 jadi 62. 2 simpan 6. Oke, 6 kali 6, 36, 42. Jadi 4221. Ini hasil perkaliannya. Tinggal kita kurang. Oke, tinggal kita kurang aja ya. 4225 dikurang 4221. Jadi hasilnya sama dengan 4. Oke, ini kan kalau kita kurangi 4. 4 dibagi dengan 0,25 itu sama saja dengan 1/4. Atau ini kita balik kayak awal, berarti ini ke atas, 4 kali 4, 16. Jadi jawabannya yang A, 16.
X adalah 20% dari 2000. Apabila Y sama dengan 40% X, berapakah nilai Y? Oke, berarti untuk mencari Y kita harus tahu X dulu ya. Jadi X katanya sama dengan 20% dari 2000. 20 per 100 dari 2000 kita kaliin 2000. Oke, kita sederhanakan. Coret nolnya 2. Ini coret nolnya 2. 2 kali 2 4, jadi 400. Ternyata X itu 400. Nah, Y katanya tadi sama dengan 40% dari X. 40 per 100 dari X, dari 400. Nah, kita kalikan, sederhanain lagi ya. Coret 02, 4 kali 4 6, 16. 16 tambah nolnya 1, jadi 160. Jawabannya adalah E. Oke, bisa ya. Lanjut nomor 13. Oke, soal nomor 13, nomor presensi Julia terletak pada urutan 20 dari atas dan dari bawah. Nah, berarti 20 dari atas dan 20 dari bawah. Ada berapa siswa di kelas Julia? Oke, ini kita pengambilan angkanya kita ambil misalkan nih, ibarat itu Julia itu 3 angka dari atas, 3 angka dari bawah. Kalau 3 angka dari atas, 3 angka dari bawah, misal ada angka 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, Julia itu ada di 4, 3 angka dari atas, 3 angka dari bawah. Berarti ini 5, 6, 7. Nah, oke, berarti ini kita tambahin ya, 3 angka dari atas, 3 angka dari bawah. Berarti yang kita tambahkan itu di sini ada angka 3, kemudian yang angka 3 juga. Jadi logikanya kalau dia 20 dari atas, 20 dari bawah, kita tambahin berarti 19 dong. Ini di sini 19, berarti di sini 19. Ya enggak? Ya, jadi kalau Julia urutan keempat berarti berada di 3 di atas, 3 di bawah. Kalau urutan ke-20 berarti 19 di atas, 19 di bawah. Jadi tinggal kita tambah 19 tambah 19, 38. 38 ditambah si Julianya itu sendiri 1, jadi 39. Ini tambahin, tambah Julianya tadi 1, jadi totalnya 39 siswa. Oke, paham ya? Jadi jawabannya B. Soal nomor 14, umur Usman sepertiga dari umur ayahnya. Ya, jadi di sini ada umur Usman sepertiga dari umur ayahnya. Umur ibunya 8/9 dari umur ayahnya. Gitu ya. Jika umur Usman 18 tahun, berapa umur ibunya? Oke, sekarang kita dari kalimat ini kita buat ke dalam bentuk kalimat matematika dulu. Usman, kita misalkan umur Usman sama dengan sepertiga dari umur ayah, sepertiga dari A. Umur ibunya, ibu sama dengan 8/9 dari ayahnya. Nah, sedangkan umur Usman itu sendiri sama dengan 18 tahun. Usman sama dengan 18 tahun. Oke, sekarang untuk mencari nilai umur ibunya, kita substitusikan Usman kepada umur ayah. Ini nih, persamaan 1 ya. Jadi dari persamaan 1 nanti kita bisa dapat, ini kan U sama dengan 1/3 dari ayah. Jadi U tadi kita ganti 18. 18 sama dengan 1/3 A. Sama dengan 1/3 A, 1/3 dari ayah. Berarti ayah sama dengan 18 kali 3, 54. Oke, ternyata umur ayah itu 54 tahun. Untuk mencari ibu masuk ke persamaan kedua. Jadi ibu sama dengan 8/9A. Sama dengan 8/9 dikali ayah, kali 54. Nah, 54 dibagi 9 sama dengan 4. Ya kan? Betul nggak? 4. Salah ya, 59 dibagi 54 bagi 9 sama dengan 6 ya. Ini kita coret jadi 6 kali 8, 48. Jadi ternyata umur ibu itu 48
tahun. Jadi jawabannya yang C, 48 tahun. Oke, paham ya nomor 14? Soal nomor 15, bilangan berikut yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari 3 bilangan berurutan. Kalau kita menentukan penjumlahan 3 bilangan berurutan, coba bilangan itu pertama kali kita bagi 2 dulu. Oke, kita cek dulu. 60 kalau kita bagi 2 berapa? 60 dibagi 2 ada hasilnya 3. 60 dibagi 3 hasilnya sama dengan, kita bagi 3 ya, karena dia 3 bilangan berurutan. 60 dibagi 3 hasilnya sama dengan 20 ya. Oke, 20. 60 bagi 3 itu 20. Nah, berarti 20 angka sebelumnya berapa? Angka sebelumnya kita ambil ya 19. Angka berikutnya 21. Nah, ini bilangan berurutan. Benar nggak nih? 19 tambah 20 tambah 21 itu sama dengan 60. Benar ya? Berarti jawabannya yang A. Tapi setelah kita cek di sini ternyata yang D itu juga benar. Ya, kalau untuk B sama C ini salah, ini nggak bisa kita bagi 3, ini juga nggak bisa bagi 3. Nah, yang D juga benar nih. Kenapa benar? Karena kalau kita bagi ini 60, kalau kita bagi 3 hasilnya 21 ya, 21. Nah, angka sebelumnya berarti 20. Angka berikutnya 22 ya. Enggak deh. 60 dibagi 3, benar nggak 21 ya? 60 dibagi, iya bener ya, 63 dibagi 3 sama dengan 21. Kalau sebelumnya 20, angka berikutnya 22. Nah, ini juga benar ya, karena 20 tambah 21 44, 44 tambah 22 itu 63. Jadi dua jawabannya. Kalau pertanyaannya itu 3 buah bilangan berurutan, caranya kalian bagi dulu bilangan itu dengan bagi 3, ambil tengahnya, angka kirinya berarti sebelumnya, angka kanannya yang sesudahnya. Jadi ada dua jawabannya ya, nomor 15, A dan D. Soal nomor 14, jika P sama dengan A ditambah 5 dan Q sama dengan A min 4, maka P plus 3Q. Nah, yang ditanya adalah P plus 3Q. Ini kita langsung kalikan saja untuk Q-nya, semuanya kita kaliin 3. Jadi kalau kita buat persamaannya kayak gini ya, di bawah. Oke, ada yang pertama, ada P sama dengan A ditambah dengan 5. Nah, untuk persamaan Q-nya tinggal kita kaliin 3, berarti 3Q sama dengan 3A min 12. Tinggal kita tambah di sini. Jadi 3Q sama dengan 3A min 12. Tinggal langsung dijumlahkan. P ditambah 3Q. Jadi P ditambah 3Q sama dengan A tambah 3A jadi 4A. 5 ditambah min 12 jadi min 7. Oke, jadi jawabannya 4A min 7. Tidak ada jawaban di pilihannya ya, tapi jalannya seperti ini. Mungkin perlu di cross check lagi juga ya. Jadi ada beberapa memang soalnya ada yang salah, sudah dicek beberapa kali. Oke. Next, soal nomor 17. Jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 240 dan Q bilangan yang menyatakan 20% dari 250, maka P dikurang Q. Oke, kita jawab ke samping, ke sini ya, biar lebih luas tempatnya. Ke samping kirinya. Oke, ke sini aja. P tadi katanya P sama dengan 1/4 dari 240. Jadi 1/4 dikali 240. Sederhanakan, 24 dibagi 4, 6. Jadi hasilnya 60 untuk Q. Sedangkan P tadi Q-nya bilangan menyatakan 20% dari 250. Q 20%, 20 per 100 dari 250 kali 250. Sederhanakan, coret nolnya, coret juga 1, 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, pertanyaannya P dikurang Q. Jadi P dikurang Q sama dengan 60 dikurang 50. Jadi sama dengan 10. Jadi jawabannya
I10. Oke, paham ya? Next, soal nomor 18. Sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama A dan suku ke-6-nya 7A-4. Jika suku ketiga adalah 25, maka U10. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 8, ingat lagi UN dari aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan beda. Oke, rumus ini yang kita pakai ya. Nah, suku pertamanya di sini sudah disebutkan A, jadi U1 sama dengan A, kemudian ada U ke-6 sama dengan 7A min 4, dan suku ketiga atau U3-nya sama dengan 25. Yang ditanya suku ke-10-nya berapa. Dari U6 bisa kita buat persamaannya sesuai rumus UN tadi. Jadi U6 sama dengan A buka kurung 6 dikurang 1 dikali beda. U6-nya kan diketahui 7A min 4. 7A min 4 sama dengan, ini ditambah ya, A ditambah 5B. Kita kumpulkan variabelnya. Oke, pindahin ke kiri. 7A min A 6A min 5B sama dengan 4. Oke, ini persamaan pertama kita dapat. Benar ya? 7A min 4 berarti 7 dikurang 1, 6A min 5B sama dengan 4. Oke, sekarang dari 25 nih. Dari U3. Dari U3 di sini kita ganti U3-nya 25. Dari U3 25 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 kali beda. Di 25 sama dengan A ditambah 2B. Ini persamaan kedua. Dah, 1 sama 2 coba kita substitusi eliminasi saja langsung. Kita gabungkan ya. Jadi ada 6A dikurang 5B sama dengan 4. Dan ada A plus 2B. A plus 2B sama dengan 25 ya. Nah, kita eliminasi siapa nih yang enak? Coba kita eliminasi yang A. Kalau kita eliminasi yang A, yang bawah kita kali dengan 3 ya. Kita kali dengan 6 ya. Jadi berubah. Yang atas tetap kita kali 1 aja ya. Berarti 6A min 5B sama dengan 4. Yang bawah 6A ditambah 6 kali 2, 12B sama dengan 25 kali 6 sama dengan 150. Oke, biar A-nya hilang berarti ini kita kurang dong. Kita kurang. Jadi ini min 5A dikurang 12 berarti min 17B. 17B 150 dikurang 4 min 146 ya. Nah, berarti B-nya 146 per 17 per 17. Ya enggak? Ini jawabannya berkoma ya, atau pecahan aja nggak apa-apa. Atau langsung kita buat koma, jadi B-nya itu sekitar 8,5. Untuk mencari A, kita substitusi ke salah satu persamaan tadi, misalkan persamaan 2 nih. Berarti 25 sama dengan A yang dicari ditambah 2 kali 8,5. Berarti nanti dapatlah A sama dengan 25. Kita kaliin dulu ditambah 8,5. Ini 17 ya. 17. Berarti ini 25. Berarti dapat A sama dengan 25 dikurang dengan 17. Jadi A-nya kurang lebih 8. Oke, ini tadi saya pembulatan ya 8, sekian. Nah, yang ditanya tadi suku ke-10. Tinggal kita ganti U10 sama dengan A nya 8 ditambah 10 dikurang 1, 9. 9 dikali bedanya tadi 8,5. Nah, 8,5 kali 9 ditambah 8. 8,5 kali 9 itu 76,5. 76,5 tambah 8 itu sekitar 84,5. 84,5.
5. Ini jawabannya, atau yang mendekati saja ya. Nah, yang mendekati pun nggak ada di situ 85. Yang mendekati kurang lebih 88, mungkin 88 ya, tapi jalannya seperti ini. Ini kalau untuk nomor 18. Oke, next soal nomor 19. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X per X plus 2 lebih besar dari X plus 3 dibagi X min 1 adalah berapa? Oke, ini pertidaksamaan irasional. Sekarang coba pertidaksamaan yang bagian pecahan ya. Oke, kita buat di sini. Kita tulis ulang ya. Jadi X dibagi X plus 2. Nah, ini saya langsung pindah ke kiri. X plus 3 nya jadi negatif. Min X plus 3 dibagi dengan X min 1 lebih besar dari 0. Kita pindahin ke kiri. Oke, kalau kita mau menyamakan penyebut kan bisa kita kali silang ya. Kita kali ke ini tambahin. Jadi artinya kayak gini nih. Langsung X dikali X min 1, X plus 2 dikali X plus 3. Jadi kalau kita kali hasilnya X dikali X min 1 dikurang X plus 2 kita kali dengan X plus 3. Oke, per yang bagian penyebutnya tinggal kita kali. Jadi X plus 2 dikali dengan X min 1 lebih besar dari 0. Tinggal kita kaliin semua, berarti ini X dikali X jadi X kuadrat min X, ini berarti kita kaliin juga ya, min X. Oke, kaliannya jadi X kuadrat 2 tambah 3 5 plus 5X plus 6. Oke, per X plus 2 X min 1 lebih besar dari 0. Kita coret X plus X kuadratnya, ini kan positif, ini negatif nih. Tinggal sisa min X, min 5X, jadi min 6X. Min 6X, min 6X, min 6X, min 6 per X plus 2 dan X min 1. Nah, lebih besar dari 0. Oke, sekarang bisa kita ambil semuanya X penyelesaiannya di situ, kita pakai garis bilangan nanti ya. Kita lanjut ke sini. Jadi ada min 6X min 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 6 dibagi dengan min 6, atau X-nya dapat min 1. Kemudian yang kedua ada X plus 2. Ini yang pertama. Yang kedua ada X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Yang ketiga ada X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Oke, jadi kita ada 3 titik di sini buat garis bilangannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada paling kiri itu yang paling kecil ya, min 2, min 1 sama 1. Untuk menentukan daerahnya kita uji titik. Misalkan saya ambil uji titik 0. 0 nanti berarti di sini kisarannya ya. Kita coba nih. Min 6 kali 0. Min 6 kali 0, 0, 0 kurang 6, min 6. Yang bawah 2, 2, kemudian di sini min 1, 2, min 1, atau kayak gini ya. Maksudnya tuh saya tulisin aja biar nggak bingung. Kita uji titik 0. 0. Kita masukkan ke persamaannya tadi. Persamaannya tadi ada min 6 kali 0 dikurang 6 dibagi dengan 0 ditambah 2, oke, dikali 0 dikurang 1 sama dengan berapa? Min 6 kali 0 ya 0. 0 dikurang 6 min 6 per 0 tambah 2, 0 dikurang 1 min 1, min 1 kali 2 min 2. Oh, ternyata positif daerahnya karena min bagi min plus kan. Jadi yang kena 0 itu positif, ini positif nih. Nah, daerah kita di sini dia mintanya daerah yang
lebih besar dari. Kalau lebih besar dari itu berarti nanti positif. Kita udah tahu satu daerah ini positif, ini negatif, di sini positif, plus min plus min. Kalau lebih besar ambil daerah yang positif, berarti yang ini nih. Ini yang daerah yang pertama, terus ini yang keduanya ke kiri. Nah, jadi kemungkinan penyelesaian yang pertama X-nya itu himpunan penyelesaiannya ya. X-nya lebih kecil dari min 2, atau boleh X-nya itu terletak di antara itu. X lebih besar dari min 1 kurang dari 1. Nah, ada nggak jawabannya? X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari min 1 kurang dari 1. Jadi jawabannya ya E. Oke, paham? Ya, nomor 19. Next, soal nomor 20, terakhir ya. Soal nomor 20, bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 60 adalah, oke, kita jawab ya. Ini penyederhanaan bentuk akar, pelajaran kelas 10 ya. Kita akar, berarti ini ada akar 8 ditambah akar 60. Dalam akar tapi. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi, pecah aja nih. 60 itu kan hasil perkalian 4 dengan 15. Jadi kalau kita jabarkan, akar 8 ditambah ini akar 4 dikali dengan akar 15. Oke, sama dengan akar 8 ditambah akar 4 itu 2. Tambah 2 akar 15. Nggak bisa dikeluarkan lagi ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi atau ubah ke bentuk lain. Kan di sini 8 kita ubah jadi 8 itu kan penjumlahan dari 5 sama 3 ya. Ini kita pecah lagi aja ke bentuk lain. Ada 8 di 85 ya. Maksudnya ini kita ubah ke 5 aja. Jadi ada 5 ditambah 2 akar 15 ditambah 3. Sama ya, artinya bentuk dengan di atas 5 tambah 3 itu 8 ditambah 2 akar 15. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi akar 5 ditambah dengan akar 3. Akar 5 tambah akar 3. Akar 5 ditambah dengan akar 3. Nah, akar 5 tambah akar 3 ini kita kuadratkan. Dikuadratkan dalam akar. Masih ingat, masih dalam akar ya. Karena kan akar 5 ditambah akar 3 dikuadratkan itu artinya sama saja dengan akar 5 tambah akar 3 dikalikan dengan akar 5 tambah akar 3, hasilnya yang atas. Oke. Nah, menghilangkan kuadrat dengan akar ini kan artinya 2 nih. Menghilangkan akar berarti 2 dibagi dengan 2. 2 per 2 itu pangkat 1. Jadi ini sama saja dengan akar 5 ditambah dengan akar 3. Jadi penyederhanaannya itu akar 5. Ya, kok akar 5? Ini akar 5 tambah akar mana tadi? 5 tambah 3 ya. Oke, ada kesalahan, coba kita cek dulu. Sepertinya tidak ada, nggak ada yang kesalahan. Ini kan akar 5 dikuadratkan hasilnya 5. 2 kali akar 5 kali akar 3, 2 akar 15. Akar 3 dikuadratkan 3, benar. Berarti ini kalau hilangkan akarnya, kita hilangkan kuadratnya juga, berarti akar 5 tambah akar 3. Oke, tidak ada jawabannya. Tapi ini jalannya ya. Oke, memang untuk beberapa soal USM yang untuk materi TKPA-nya atau soal TPS-nya yang tahun-tahun 2018 ke bawah itu memang ada beberapa yang perlu dikoreksi lagi ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan soal USM Unsri tahun 2021 dan 2018. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau mengikuti USM Unsri tahun 2023 dan pengen bahas soal-soal yang 2017-nya untuk materi lainnya, kalau mau soalnya boleh
cek di deskripsi, di situ saya lampirkan siapa yang mau minta, ya gratis ya, nggak bayar. Oke, mungkin sekian dulu pembahasannya. Semoga video pembahasan ini mudah dipahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.